Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya ya guys, aku mau tanya dulu ke kalian, apa sih tujuan orang berumah tangga? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, kalian pasti kompak kan kalau kalian ingin menjawab, ya tujuan orang berumah tangga adalah ingin menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya kan? Sudah sangat terlihat jelas guys, masing-masing dari arti kata sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu yang sakinah adalah tenang, damai, tentram. Kalau mawaddah artinya harapan, cinta, dan kasih sayang. Kalau warohmah adalah rahmat dan empati. Jadi secara garis besar, orang ingin berumah tangga adalah ingin menuju keluarga yang dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, harapan, tenang, damai, dan tentram. Ya kan? Apa jadinya kalau tujuan orang berumah tangga yang tadinya ingin menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tapi terjadi malah sebaliknya, seperti cekcok, sering berantem, sering KDRT, tidak ada pengertian, tidak ada empati sama sekali. Ini yang dirasakan teman kita, sesama pejuang keluarga, sesama pejuang devisa negara, yaitu Mbak Jumiati. Yang mana yang tadinya niatnya itu balik ke Indonesia, ingin membersihkan dirinya, dalam artian dia ingin bercerai dengan suaminya yang super duper toksik. Kenapa toksik? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mengetahui akan diceraikan Jumiati ya guys, sang suami itu tidak terima guys. Dia bakal ditinggalkan istrinya. Alih-alih berdiskusi bareng, alih-alih ngobrol bareng, malah dengan gelap mata sang suami ini mengeksekusi Jumiati. Seperti apa cerita lengkap dari Mbak Jumiati ini? Sebelumnya support dulu ya guys channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng kisah ini. Check it out. Wanita cantik yang menjadi korban dalam kasus ini adalah Jumiati yang berusia 25 tahun saat peristiwa ini berlangsung. Jumiati tinggal menetap di lingkungan Songgela, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Jumiati ketemu dengan sosok laki-laki yang bernama Ilham, berusia 30 tahun, pria asal desa Tanjung Mas, Kecamatan Monta, Bima, Nusa Tenggara Barat. Entah bagaimana ya guys, awal keduanya bertemu hingga akhirnya saling merasa cocok dan menikah. Dan tak lama kemudian setelah pernikahannya, hadirlah sosok bidadari kecil yang sangat cantik, hasil dari buah cinta keduanya, yaitu yang berinisial NH. Berusia 6 tahun ketika peristiwa ini berlangsung ya guys. Namun Jumiati sangat kecewa dengan sifat asli Ilham, karena ternyata Ilham mempunyai sifat buruk yang baru diketahui Jumiati ketika sudah menjalani bahtera rumah tangga, yaitu ternyata Ilham suka main tangan atau biasa yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dan tidak itu saja ya guys, yang sangat Jumiati sesalkan, ternyata belakangan Jumiati mengetahui jika suaminya ini selain suka main tangan, ternyata juga malas bekerja. Akibat kemalasan suami dalam mencari nafkah, membuat Jumiati kesulitan untuk mengatur keuangan keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan dan gizi sekecil NH. Tidak mau berlama-lama dengan kondisi yang serba kekurangan, Jumiati terpaksa mengalah dan berkorban dengan memutuskan mengambil alih peran dari yang sebelumnya adalah tulang rusuk, berubah menjadi tulang punggung dengan bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong. Awalnya, Jumiati berharap dengan pengorbanannya menjadi seorang TKW, Ilham bakal berubah menjadi sosok ayah yang baik dan lebih bertanggung jawab kepada NH dengan cara ngomong buah hati dan dibantu keluarga pihak Jumiati. Akhirnya
Berangkatlah Jumiati ke Hong Kong dengan membawa sejuta harapan. Gaji dari Hong Kong, Jumiati kirim ke Ilham untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan NH dan keluarga di kampung. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Betapa syoknya ketika Jumiati mendengar kabar jika keluarga dan buah hatinya tidak pernah mendapat hasil jerih payahnya, dan belakangan ternyata diketahui jika selama 2 tahun Ilham si suami suka mabuk-mabukan dan hobi berjudi yang membuat gaji Jumiati terbuang sia-sia. Tidak mau dimanfaatkan Ilham lagi untuk yang kesekian kalinya, Jumiati memutuskan lanjut bekerja menambah kontrak, dan kali ini Jumiati dengan tegas tidak mau membagi hasil keringatnya kepada Ilham lagi. Jumiati lebih memilih menabung sendiri gajinya dan langsung mengirim sebagian kepada keluarganya sendiri untuk kebutuhan si kecil atau si buah hatinya juga. Selama kontrak baru yang kedua, Jumiati dan Ilham sering kali terlibat cekcok dikarenakan Jumiati tidak mau lagi memberi Ilham uang. Lama-kelamaan Jumiati merasa jengah dengan perlakuan Ilham yang tidak mau berubah dan malah makin terkesan barbar. Lalu pada akhirnya Jumiati memutuskan ingin mengakhiri rumah tangganya saja. Kita masuk kronologinya ya guys, yang mana sepasang suami istri ini cekcok yang berakibat salah satunya berakhir kehilangan nyawa. Begini ceritanya. Singkatnya pada tanggal 25 Desember 2024, kontrak Jumiati berakhir. Saat itu perasaan Jumiati ingin pulang ke kampung halamannya, lebih tepatnya di lingkungan Songgela, tempat di mana anak Jumiati juga tinggal di sana. Jumiati juga ingin sekali mencurahkan rasa rindunya yang teramat dalam kepada NH, putri sematawayangnya, dan juga sekalian menuntaskan urusannya dengan Ilham melalui perceraian. Ilham yang masih geram oleh perlakuan Jumiati gara-gara tidak lagi mengirimkan uangnya, dan mengetahui jika Jumiati sudah berada di rumahnya. Pada tanggal 1 Januari 2025, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, Ilham dengan segera menghampiri rumah Jumiati yang berada di lingkungan Songgela dan dibantu boncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Awalnya, setelah Ilham sampai di depan rumah orang tua Jumiati, Ilham saat itu melihat putrinya NH dan mengambil putrinya serta diserahkan kepada seseorang misterius yang mengantarkan untuk dibawa pergi duluan. Selepas itu Ilham masuk ke rumah Jumiati dengan tujuan untuk berdiskusi masalah rumah tangganya bersama Jumiati. Saat itu Jumiati sibuk mencuci dan menjemur pakaian tanpa mempedulikan kedatangan Ilham. Ilham saat itu memanggil Jumiati yang sedang menjemur pakaian, tapi dengan sengaja Jumiati pun tidak menghiraukan panggilan Ilham. Mengetahui jika istrinya sudah berubah cuek dan Ilham menganggap jika istrinya sudah tidak menghargainya lagi, dan kemudian mereka berdua terlibat cekcok yang sudah tidak bisa dihindarkan. Ilham marah melihat Jumiati yang merasa jika Jumiati sudah tidak menghormatinya lagi dan tidak menganggapnya lagi sebagai seorang suami. Lantas, Ilham dengan kesetanan mengambil sajam yang berada di rumah mertuanya dan menikam pundak Jumiati sebelah kanan sebanyak 2 kali. Pendarahan hebat pun tak terhindarkan. Dengan sisa tenaganya, Jumiati berteriak sekencang-kencangnya hingga membuat kakak dan tetangga keluar berhamburan. Kaget dan ketakutan oleh teriakan Jumiati sebelum dikeroyok warga, Ilham segera melarikan diri menuju ke arah Gunung Songgela. Salah satu kakak yang mendengar cerita Jumiati terkaget-kaget setelah melihat kondisi adiknya yang berlumuran cairan merah. Dengan segera, sang kakak mengendarai motor melarikan adiknya yang darurat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima dengan harapan adiknya bisa terselamatkan.
Setibanya di rumah sakit umum daerah, Jumiati langsung mendapat penanganan medis. Namun dikarenakan pendarahan hebat yang dialami Jumiati, membuat nyawanya tidak tertolong. Di sisi lain, warga yang sempat mendengar cerita Jumiati dan sempat melihat Ilham lari ke hutan Songgela berbondong-bondong mengejar. Tapi sayang guys, Ilham sudah berhasil lolos dari kejaran warga. Kerabat Jumiati dan warga yang telah kehilangan jejak pelaku segera melaporkan kejadiannya di Polres Bima. Dalam masa pelariannya, Ilham memberitahukan lokasi persembunyiannya, yaitu Ilham berhasil bersembunyi di lingkungan Gunung Kedo, Kelurahan Ule, kepada keluarganya yang berada di Desa Tanjung Mas, Desa Wilamaji, Kecamatan Monta. Alih-alih melindungi Ilham dalam masa pelariannya, malah melaporkan lokasi Ilham kepada Babinsa Wilamaji dan selanjutnya berkoordinasi dengan Babinsa Ule. Dua Babinsa yaitu Sertu Suharman yang bertugas di Koramil 1608/01 Rasanae dalam kurung Babinsa Ule dan Sertu Khairi Koramil 1608/07 Monta dalam kurung Babinsa Wilamaji beserta dua keluarga terkait menjemput Ilham di tempat persembunyiannya. Lalu setelahnya, mereka bersama-sama menyerahkan Ilham ke Polres Bima Kota. Itu tadi ya guys, peristiwa yang dialami oleh Jumiati. Berhubung kasusnya masih baru dan masih dalam investigasi kepolisian, jadi untuk pasal apa yang akan menjerat Ilham masih dalam proses ya guys. Yuk kita kawal bareng-bareng kasus Jumiati hingga Mbak Jumiati mendapatkan keadilan yang setimpal. Bagi teman-teman yang masih berjuang di negara orang, sehat-sehat ya kalian. Kalian itu kuat, kalian itu hebat. Terlebih lagi, bijaklah kalian dalam mengelola keuangan kalian sendiri. Semoga kita semua itu dihindarkan dari segala mara bahaya ya guys. Dan terlebih lagi, semoga kita itu balik ke Indonesia dalam keadaan pensiun yang sudah sukses. Amin. Untuk keluarga dan orang-orang yang disayangi Mbak Jumiati, terkhususnya untuk putri sematawayangnya NH, semoga diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Dan untuk almarhumah Jumiati, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sesama muslim mari mendoakan almarhumah. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku ini, klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video aku yang selanjutnya, kamu orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Jika dalam video ini terdapat kesalahan info, kesalahan pengucapan nama, alamat, dan lain sebagainya, kalian bisa ralat atau koreksi di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.